Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa motivasi sabar menuntut ilmu? Ya. Dalam motivasi sabar dalam menuntut ilmu, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus patri ke dalam hati. Kita tidak akan pernah memperoleh amal yang baik, amal yang benar, amal yang sahih kalau kita tidak memiliki ilmu. Dan kita tidak akan memperoleh ilmu kecuali kita menuntut ilmu. Dan kita tidak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu kecuali kita betul-betul berkorban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah." Kalian tidak akan mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, hirsun, harus punya semangat. Ini modal penting. Semangat dulu, Pak. Harus punya hirsun. Yang kedua, ijtihadun. Yang kedua, sungguh-sungguh mengerahkan semua yang kita punya. Jangan cuma modal semangat. Habis semangat tidak sungguh-sungguh, tidak jadi. Ya, dapatnya tidak optimal. Yang ketiga, zakaun, punya kecerdasan. Mampu memahami omongan, mampu menangkap apa yang disampaikan. Kalau orang yang tidak memiliki kecerdasan tidak bisa menangkap. Ya, orang ngomong apa dia pahami apa. Ya, maka kecerdasan ini harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma. Yang keempat, kata Imam Asy-Syafi'i, wa bulghatun. Harus punya modal. Minimal modalnya pena dan buku. Ya, bagaimana mau menuntut ilmu kalau tidak punya pena? Nulis di mana? Bagaimana mau menuntut ilmu kalau tidak punya buku catatan? Minimal itu. Lebih bagus lagi kalau bisa beli kitabnya, kita bisa belajar, gitu ya. Ya. Dan ini terbukti dari zaman dulu, Bapak-bapak sekalian, nuntut ilmu itu bayar. Nuntut ilmu itu bayar. Ya, zaman sekarang kan ada buku cetakan. Zaman dulu ada upah untuk menyalin kitab. Itu bayar pakai uang, Pak. Imam Malik Ibn Anas itu sampai jual genteng rumahnya untuk membeli pena dan tinta. Butuh modal. Yang kelima, kata Imam Syafi'i, wa suhbatu ustazin, harus didampingi oleh guru pembimbing. Terutama di awal menuntut ilmu, sebelum kita memiliki pondasi-pondasi dalam melanjutkan dalam menuntut ilmu. Harus dengan ilmu. Makanya anak-anak kita pondokkan, belajar dengan ustadz, begitu ya, agar dia punya pondasi. Habis punya pondasi dia bisa kembangkan. Dan yang terakhir, kata Imam Syafi'i, wa tulu zamanin, waktu yang panjang.